Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan makalah hasil presentasi kami yang berjudul Prinsip Ekonomi Islam. A. Prinsip-prinsip ekonomi. Sebuah ilmu ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip dasar yang melandasi keilmuannya. Dalam buku Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional 2005, karya Eko Suprayitno, dijelaskan beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu sumber daya dipandang sebagai amanah yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Artinya, manusia harus menggunakan sumber daya untuk kegiatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kepemilikan pribadi tetap diakui, namun dalam batas-batas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Bekerja merupakan pergerak utama bagian ekonomi syariah Islam, menganjurkan manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi dengan berbagai cara, asalkan tetap mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang. Setiap orang harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya disalurkan untuk kepentingan orang banyak. Islam menjamin kebebasan individu, namun kebebasan tersebut tidak boleh dianjurkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan keburukan. Zakat wajib dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas nisab. Zakat adalah alat distribusi sebagian kekayaan orang yang ditunjukkan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Islam melarang berbagai macam bentuk riba, dan Islam memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Berikut adalah prinsip ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Berikut ayat-ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip tentang ekonomi. Yang pertama, Quran Surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Inna aradna amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha insanu innahu kana duluman jahula. Sungguhnya telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqu dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Ingatlah ketika yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ada pula hadis-hadis yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, hadis tentang anjuran bekerja. Tiada seorang pun yang makan makanan yang lebih baik daripada makan yang diperoleh dari hasil dari keringatnya sendiri. Sungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam itu pun makan dari karyanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Bekerja merupakan suatu usaha atau kegiatan manusia yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang pangan dan papan, dan Islam menganjurkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin. Bahkan di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa kita lebih baik memakan ataupun memberi makan keluarga dengan hasil jerih payah kita di dalam bekerja, bukan dari yang lain dan yang tidak jelas diperolehnya. Larangan untuk menjual barang cacat. Seorang muslim adalah saudara lainnya. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam melakukan transaksi penjualan hendaknya dilakukan dengan transparan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk jujur, termasuk di dalamnya jujur dalam menyampaikan kecacatan jika barang yang diperjualbelikan cacat. Yang kedua, larangan menimbun. Aku mendengar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa menahan makanan atau keperluan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan kepadanya kerugian dan kebangkrutan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menimbun barang hanya akan membuat kerugian dan kebangkrutan orang lain. Untuk itu Islam melarang adanya penimbunan. Dengan menimbun, sirkulasi barang tidak akan normal dan tentu mengganggu aktivitas ekonomi. Islam begitu jelas mengatur segala hal keterkaitan dengan aktivitas ekonomi untuk mempermudah persoalan hidup manusia. Untuk itu hal-hal sudah dicontoh di dalam Islam sudah seharusnya menjadi panutan bagi manusia di dalam menjalankan roda kehidupan. Yang C, pendapat tokoh modern tentang sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada Adiwarman Azhar Karim mengatakan bahwa pilihan menggunakan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis sungguhnya tidaklah menjadi masalah asalkan semuanya berbasis syariah. Yang kedua, menurut Prof. Dr. M.A. Manan, menurut beliau, ekonomi Islam menggunakan paradigma, asumsi, dan teori yang sangat kondusif bagi kelangsungan hidup untuk saat ini dan yang akan datang. Oleh karena itu, ekonomi Islam sangat berpotensial dan memiliki potensi besar untuk menjadi alternatif di dalam kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dengan begitu, semua lembaga yang memperlakukan sistem ekonomi Islam harus banyak melakukan kajian, penelitian, publikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, menurut Abdul Manan, konsep tauhid, keadilan, keseimbangan, dan pertanggungjawaban sebagai landasan ekonomi Islam memberikan kesadaran kepada manusia untuk menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya, termasuk berkedudukan sebagai pelaku ekonomi yang berperan sebagai pemegang amanah atau trustee. Untuk itu, manusia harus mengikuti segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial. Manusia memiliki kebebasan melakukan aktivitas ekonomi selama tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia memiliki kesadaran bahwa setiap tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kesimpulannya, ekonomi Islam merupakan sistem yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis. Hal ini ditunjukkan dengan adanya prinsip-prinsip yang digunakan di dalam sistem aktivitas ekonominya, baik itu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Sistem ekonomi Islam lahir dari upaya para tokoh pemikiran ekonomi Muslim yang banyak mempelajari tentang kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh sistem kapitalis dan sosialis. Mereka beranggapan bahwa terlalu banyak kelemahan-kelemahan pada kedua sistem tersebut. Walaupun tujuan dari ketiga sistem ini sama, yakni untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat, namun di dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis tidak melibatkan kepentingan akhirat di dalam menjalankan aktivitasnya.
Sekian penyampaian makalah daripada kami. Jika ada salah kami minta maaf, baik menurut penyampaian ataupun penulisan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.